Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti. Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Rara Sunti. Dalam seri ke-151 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Kisrenggi, Lili Nur Indasari sebagai Rara Sunti, Chris Urspon sebagai Sukmo, Anas Sambayon sebagai Nyai Sorop, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Ki Srenggi sedih sekali melihat Roro Sunti, putri satu-satunya, nampak bersedih dan menangis. Lalu dia merangkul dan mendekapnya, mengusap-usap rambutnya dan membelainya. Dia menjatuhkan kepalanya di atas kepala anaknya dan mendekap erat sekali. Kemudian dia memeluknya penuh dengan kasih sayang. Roro Sunti merasa damai berada dalam dekapan ayahnya. Dia menahan isak, pikirannya runyam, hatinya resah. Tak usah menangis, Sunti. Tapi mereka selalu mencemooh kita. Mereka mengolok-olok Sunti. Sunti tidak bisa menerima semua ini, Pak. Sunti malu sekali. Tak perlu malu. Tak perlu kau takut. Tak perlu kau khawatir. Selama Bapak masih hidup, kau tidak perlu takut dan khawatir, anakku. Siapa yang mengejekmu, siapa yang mengolok-olokmu, aku tidak akan biarkan dia hidup. Katakan, siapa yang telah menghinamu? Katakan padaku. Katakan sekarang, anakku. Dan aku akan menggoroknya. Ayah, semua orang mencemooh kita. Bukan hanya Sunti, tetapi kita, Pak. Ku minta Bapak jangan merampok lagi. Tidak merampok lagi. Aku hanya merampok pedagang-pedagang kaya dan orang-orang yang memiliki harta berlimpah, anakku. Dan aku tidak makan hasil rampokanku sendiri. Semua hasilnya aku makan bersamamu. Ku makan dengan seluruh anak buahku dan dimakan orang-orang yang memerlukan. Kalau masih banyak orang yang iri dengki pada kita, pada hasil jerih payahku, aku tidak tahu. Aku tidak akan pernah menghentikan pekerjaanku selama masih ada orang-orang yang sering memanfaatkan harta kekayaannya sendiri. Tapi aku tidak tahan lagi, Pak. Kumohon Bapak menghentikan pekerjaan ini. Lebih baik kita bercocok tanam atau apalah. Yang penting halal. Aku tidak bisa mencangkul, Sunti. Kalau aku mencangkul, telapak tanganku akan melepuh. Ketahuilah, anakku. Aku hanya mengganggu orang-orang yang kaya raya. Para pedagang besar yang melintas di wilayah kekuasaanku. Aku ingin membagikan hasil rampokanku kepada fakir miskin. Aku bukanlah perampok sembarangan, Roro Sunti. Oh, Ayah. Rampok, ya. Jalan hidup ayahmu memang sebagai perampok. Aku hidup dan ditakdirkan menjadi perampok. Tidak, Ayah. Tidak pernah ada takdir yang jahat. Tidak. Ayah bisa menjadi orang baik-baik. Kau pikir hidup sebagai perampok itu tidak baik, ha? Iya. Perampok juga sama dengan petani, pedagang, atau pegawai di kota raja. Sama, tak ada bedanya, anakku. Kau harus tahu itu. Tidak, mereka lain. Lain dengan petani, lain dengan prajurit, lain dengan pedagang dan saudagar. Tidak, Pak, lain. Kata orang, perampok adalah pekerjaan nista dan jahat. Siapa yang bilang seperti itu, siapa? Katakan padaku, anakku. Aku tidak akan pernah mengampuninya. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menghina pekerjaanku. Pekerjaan perampok juga mulia, hanya saja aku mengambil bagianku. Kau harus tahu itu. Merampok itu pekerjaan yang mulia, bukan nista, bukan jahat. Karena aku melakukan kebaikan bagi sesamaku. Hasil rampokanku, ku bagi-bagikan pada orang-orang miskin yang membutuhkannya dan memerlukannya. Aku tidak pernah menyakiti mereka kecuali mereka mendesak dan menentangku. Bapak, ku minta Bapak hentikan. Jangan merampok lagi. Hati dan batinku tersiksa, Pak. Kalau kau tahu ayahmu, kau akan sadar betapa berbudinya ayahmu ini, Sunti. Roro Sunti tidak bisa hidup terus-menerus seperti ini. Apabila aku diejek dan dicemooh terus, tidak bisa, Ayah. Dengarkan ini baik-baik, Roro Sunti, anakku. Dengarkanlah. Aku akan menyingkirkan siapa saja yang mengolok-olokmu, yang mencemoohmu. Dan aku tidak akan membiarkan mereka bernapas.
Jadi Ki Srenggi itu orangnya galak dan suka membunuh orang, Nek? Oh ya, nenek tidak mau menjelek-jelekan orang, Sukmo. Tetapi pekerjaan orang tua Roro Sunti adalah sebagai perampok. Ya, itu yang ku ketahui. Dan memang nenek tidak pernah mengetahui apa saja yang dilakukan Ki Srenggi. Tapi kau lihat saja nanti apa yang terjadi pada mereka. Nek, di manakah mereka tinggal, Nek? Aku pernah melihat Roro Sunti di Sendang. Ia sedang mencuci tetapi lari saat aku mendekat. Dia tinggal tidak jauh dari sini. Kalau kau melihat sebuah pohon besar yang ada di sudut desa Tratak ini, nah, di sanalah tempat tinggal Ki Srenggi. Pohon randu alas yang tinggi besar. Nah, 100 kaki dari pohon itu, di sanalah mereka tinggal. Ketika aku lihat nampaknya ia takut kepadaku, Nek. Ada beban di matanya. Aku tidak tahu mengapa ingin dekat dengannya. Sukmo, kau ini seorang pendekar, Nger. Seorang pendekar sejati akan tersentuh oleh hal-hal yang menyentuh perasaan dan hatinya. Kau gampang merasakan persoalan yang dihadapi sesamamu. Tetapi nenek ingatkan kepadamu, jangan sampai mengganggu bocah itu. Aji Sukmo diam sejenak. Dia memeluk lututnya, lalu memandang Nyai Sorok. Kembali dia melirik pusaka Kiai Pedang Kangkam yang masih tertancap di ruang tengah gubuk mungil itu. Aji Sukmo tersenyum dan mendengus. Keesokan harinya, seperti biasa ia pergi ke Sendang untuk mandi dan membersihkan badan. Dia seorang diri. Setelah mandi dia duduk di atas batu, menanti kedatangan seorang gadis yang didambakannya. Roro Sunti. Iya, anak itu rajin sekali. Sepagi ini sudah mencuci pakaian dan mencuci beras. Tapi aku tidak boleh mengganggunya. Ingat, ku harap kau jangan mengganggu bocah itu, Aji Sukmo. Jangan membuat masalah. Ayah Roro Sunti adalah perampok. Ia tak akan membiarkan siapapun mengganggu keluarganya. Perampok? Benarkah? Benarkah Ki Srenggi perampok? Pemuda itu lagi. Apa yang harus kulakukan? Aku takut kalau ia menggangguku. Aku tidak boleh menegurnya. Dengarkan ini baik-baik, Roro Sunti. Aku tidak akan membiarkan orang-orang mengolok-olokmu dan mencemoohmu. Aku tidak akan membiarkan orang yang mengganggu kita tetap bernapas. Aku tidak boleh menegurnya. Aji Sukmo hanya berdiri termangu, memperhatikan Roro Sunti yang menggendong keranjang dan cetingnya. Gadis cantik itu melangkah cepat meninggalkan Sendang. Sementara dia sendiri duduk di atas batu, sambil mengikuti langkah gadis itu, dengan pandang matanya yang penuh dengan tanda tanya.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Roro Sunti. Oh, jiwamu nampak tertekan sekali, Roro Sunti. Kau gadis yang cantik dan lincah. Tetapi aku tahu, kau nampak tertekan sekali. Oh. Kau sering duduk di batu hitam ini. Setelah kau mandi dan mencuci pakaianmu, kau sering duduk diam di sini. Bagaimana aku harus memulai bicara denganmu? Karena kau melupakan perkenalan pertama kita. Tatap matamu. Namaku Roro Sunti. Aku harus pergi. Roro Sunti. Iya, Roro Sunti. Ada apa sebetulnya dengan dirimu? Nenek, jantungku hampir copot. Sukmo, ada apa denganmu, Ger? Apa yang kau pikirkan, ha? Tidak baik kau melamun di sini. Pagi-pagi sudah melamun. Lebih baik mencari kayu bakar untuk nenek, ha? Oh, nenek, aduh, ada-ada saja. Siapa yang melamun? Saya hanya berpikir, Nek. Saya tadi melihat babi hutan. Apa? Babi hutan? Iya. Babi hutan? Iya. Babi hutan. Babi hutan yang pakai kain tadi. Sukmo. Iya, Nek. Betul. Aduh. Aku tadi melihat babi hutan lewat di situ. Di balik rumbul. Itu lihat tuh. Telapak kakinya juga kelihatan. Loh, kenapa nenek tertawa? Babi hutan kok rambutnya panjang. Ger, kau ini waduh. Sudahlah sana. Tolong carikan kayu bakar untuk nenek atau cari talas sana ya. Daripada melamun pagi-pagi seperti ini. Lebih baik kau cari talas. Ayo sana pergi. Memangnya persediaan makan kita sudah habis, Nek? Sudahlah sana. Cari talas di hutan. Nanti bisa kita nikmati pada malam hari. Sore-sore duduk di gubuk. Nah, sambil melihat matahari terbenam, kita makan talas rebus. Sudahlah sana. Sana, jangan melamun. Ayo, kau harus cari talas. Nenek akan menunggumu. Baiklah, Nek. Saya akan mencari talas. Saya juga akan mencari seikat kayu bakar. Seikat. Bagaimana kau ini? Kalau anak laki-laki mencari kayu bakar jangan seikat, Sukmo, tapi sepikul. Sukmo. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan langkah gontai, Aji Sukmo meninggalkan Nyai Sorok yang terpingkal-pingkal menuju ke Sendang. Perempuan tua itu mengisi puyungnya dengan air telaga yang jernih dan bening. Udara pagi amat menyegarkan mereka. Sukmo berhenti sejenak memperhatikan Nyai Sorok, yang pada saat itu juga memandangnya. Nyai Sorok mengacung-acungkan tangan dan mengepal, mengawasi Aji Sukmo yang berhenti dan tersenyum padanya. Perempuan tua itu menggeleng-gelengkan kepala, seraya mencelupkan kembali puyungnya ke dalam sendang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.